Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wassahbihi wa wala la hawla wa la quwata illa billah ma ba'du. Pemirsa yang saya hormati, bulan Ramadan menjadi begitu spesial dikarenakan bulan ini bulan turunnya Al-Quran. Al-Quran merupakan mukjizat terbesar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mukjizat yang bisa kita baca, kita pegang, kita pahami isinya, dan kita amalkan kandungannya. Al-Quran bahkan membuat takjub bukan hanya manusia, tetapi juga membuat takjub kalangan jin. Allah Subhanahu wa taala mengabadikan di dalam surat Al-Ahqaf surat ke-46 ayat ke-29 sampai ke-32. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idz sarafna ilaika nafaran minal jinni yastami'una al-Qur'an. Dan ingatlah ketika kami hadapkan kepadamu Muhammad serombongan jin yang mendengarkan bacaan Al-Quran. Falamma khadaruhu qalu ansitu. Maka ketika mereka menghadiri pembacaannya, mereka berkata, diamlah kamu untuk mendengarkannya. Falamma qudiya wallau ila qaumihim munzirin. Maka ketika telah selesai, mereka kembali kepada kaumnya untuk memberi peringatan. Ayat 30-nya, qalu ya qaumana inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa musaddiqan lima baina yadayhi yahdi ilal haqqi wa ila tariqim mustaqim. Mereka berkata, wahai kaum kami, sungguh kami telah mendengarkan kitab Al-Quran yang diturunkan setelah Musa, membenarkan kitab-kitab yang datang sebelumnya, membimbing kepada kebenaran dan kepada jalan yang lurus. Ayat 31-nya, ya qaumana ajibu da'iyallahi wa aminu bihi yaghfir lakum min dzunubikum wa yujirkum min adzabin alim. Wahai kaum kami, terimalah seruan orang, yaitu Muhammad, yang menyeru kepada Allah. Niscaya dia akan mengampuni dosa-dosamu dan melepaskan kamu dari azab yang pedih. Dan ayat terakhir ke-32-nya, wa man la yujib da'i Allahi falaysa bimu'jizin fil ardi wa laysa lahu min dunihi awliya. Dan barang siapa tidak menerima seruan orang yang menyeru kepada Allah, yaitu Muhammad, maka dia tidak akan dapat melepaskan diri dari siksaan Allah di bumi. Padahal tidak ada pelindung baginya selain Allah. Ulaika fi dhalalim mubin. Mereka berada dalam kesesatan yang nyata. Shadaqallahul azim. Pemirsa, di dalam ayat ini Allah abadikan satu momentum yang sangat luar biasa, di mana pada waktu Nabi kita Muhammad SAW sedang membaca Al-Quran, maka datang serombongan jin yang ingin mendengarkan bacaan Al-Quran dari Nabi kita Muhammad SAW. Kaum jin ini mendengarkan dengan penuh hikmat, dengan penuh khusyuk. Dan memang begitulah adab ketika kita mendengar ayat-ayat suci Al-Quran. Kita dengarkan dengan khusyuk, dengan tenang. Bukannya ribut, berisik, bukannya sibuk dengan handphone, bukannya kemudian kita berbincang-bincang untuk urusan yang lain.
Jadi ketika diperdengarkan ayat suci Al-Quran, maka adab yang baik adalah kita dengarkan, kita simak, kita coba pahami isi dan kandungannya. Dan itu dicontohkan oleh kaum jin ini, ya. Bahkan kaum jin ini berkata kepada teman-temannya, qalu ansitu, diamlah kamu, dengarkan ya ayat-ayat yang akan dibaca oleh Muhammad ini. Maka kemudian kita lihat bagaimana ketika mereka mendengarkan dengan penuh kekhusyuan, dengan penuh ketenangan, mereka mendapatkan manfaat, mendapatkan pemahaman dari ayat-ayat yang dibaca. Maka mereka kemudian kembali kepada kaumnya, kepada kaum jin. Untuk apa? Untuk menyampaikan kepada kaumnya tentang Al-Quran yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Mereka berkata kepada kaumnya, wahai kaum kami, sungguh kami telah mendengarkan kitab Al-Quran yang diturunkan setelah Musa. Ya, jadi Nabi Musa Taurat, kemudian nanti Nabi Daud Zabur, lalu Nabi Isa Injil, dan Nabi kita Muhammad SAW Al-Quranul Karim. Jadi kami telah mendengarkan satu kitab setelah Nabi Musa, yaitu kitab Al-Quranul Karim. Ya, untuk apa? Membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Ini fungsi Al-Quran. Di antaranya adalah musaddiqal, ya, membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Jadi Al-Quran membenarkan memang ada kitab Taurat. Al-Quran membenarkan bahwasanya memang ada kitab Zabur. Al-Quran membenarkan memang ada kitab Injil. Kitab-kitab ini pernah Allah turunkan kepada umat-umat terdahulu. Itu kata para jin, ya. Al-Quran membenarkan kitab-kitab terdahulu. Lalu kemudian Al-Quran ini, kata kaum jin ini, adalah membimbing kepada kebenaran. Subhanallah. Jadi mereka faham bahwasanya Al-Quran ini akan membawa kepada pembacanya yang memahami kandungannya itu akan terbimbing kepada kebenaran. Ya, kemana lagi? Ila thoriqim mustaqim, kepada jalan yang lurus. Ya, jadi ini kaum jin ini, ya, yang membawa informasi ini jin yang cerdas, ya. Jin yang memiliki pemahaman yang mendalam tentang fungsi dan peran Al-Quran. Al-Quran ini akan membawa kepada kebenaran. Al-Quran ini akan membawa kepada jalan yang lurus. Al-Quran ini membenarkan kitab-kitab terdahulu. Dia faham ketika dia mendengarkan bacaan Al-Quran. Bagaimana dengan kita? Kita udah baca Al-Quran, mendengarkannya, tapi tidak paham-paham tentang fungsi Al-Quran. Astagfirullahaladzim. Tapi kaum jin ini, ya, sekali mendengarkan, dia bisa memahami bagaimana Al-Quran sebagai pembenar kitab-kitab terdahulu. Al-Quran akan membawa orang yang menjalaninya kepada jalan kebenaran. Al-Quran akan menunjuki jalan yang lurus. Subhanallah, ya. Jadi ini diantara fungsi Al-Quran, dan memang itulah yang seharusnya kita jadikan fungsi Al-Quran. Maka apa kemudian kata si pembawa berita, ya, si pembawa berita kepada kaum jin ini, ya, maka dia mengatakan, ya, wahai kaum kami, terimalah seruan dari orang yang diturunkan Al-Quran ini, Nabi Muhammad SAW, yang dia hanya menyeru kepada Allah. Ikuti, ya, jangan ikuti yang lain, ya, berimanlah kepadanya, ya, diikuti Nabi Muhammad, beriman kepadanya, maka niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosamu dan melepaskan kamu dari azab yang pedih. Subhanallah. Jadi ini jinnya berdakwah, ya, jinnya berdakwah kepada kaumnya agar mereka semua, para kaum jin itu, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Siapa orang-orang yang mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tauhid, la ilaha illallah. Kemudian mereka beriman juga kepada Nabi Muhammad SAW. Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Mereka beriman kepada Allah, mereka beriman kepada Muhammad, maka niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosamu semua. Maka niscaya Allah akan melepaskan kamu dari azab yang pedih. Ya,
Subhanallah pemirsa. Jadi ketika kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Nabi Muhammad dan mengikuti seluruh ajarannya, maka Allah akan ampuni dosa-dosa kita. Allah akan melepaskan kita dari azab yang pedih. Azab yang pedih di mana? Azab yang pedih itu nanti di neraka. Ya, neraka itu azab yang sangat pedih. Maka Allah akan lepaskan, Allah akan jauhkan bagi siapa manusia dan jin yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ya, jadi kaum jin ini menjelaskan tentang bagaimana pentingnya beriman kepada Allah dan beriman pada Muhammad, memeluk agama Islam, mengimani Al-Quran. Ini dampaknya sangat luar biasa. Diampuni dosa-dosanya semuanya, lalu kemudian akan dijauhkan dari azab yang pedih di neraka. Tentu konsekuensinya lainnya adalah dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini adalah satu ganjaran ya, akibat dari beriman kepada Allah dan Rasulnya. Di ayat yang ke-32, nah ini ya, si pemuka jin yang mendengarkan ayat Quran ini mengatakan, sementara siapa orang yang tidak menerima seruan Allah yang dibawa oleh Nabi Muhammad ini, maka dia tidak akan dapat melepaskan diri dari siksaan Allah di bumi. Padahal tidak ada yang melindungi dia di muka bumi ini selain Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka berada dalam kesesatan yang nyata. Ya, jadi siapa orang, manusia dan jin yang tidak mau menerima Islam, tidak mau menerima Allah sebagai Tuhannya, tidak mau menerima Nabi Muhammad sebagai utusannya, maka nanti dia akan mendapatkan siksa di bumi dan di akhirat. Siksa di bumi, murka Allah, di akhirat azab Allah. Ya, dan tidak ada pelindung di muka bumi selain pelindung dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini adalah satu kerugian yang besar, kesesatan yang nyata. Pemirsa yang saya hormati, ya, sungguh luar biasa. Ayat ini memberikan satu informasi yang tentunya hanya Allah yang bisa menginformasikannya, tentang bagaimana ada kaum jin yang mereka turut mendengarkan bacaan ayat suci Al-Quran. Dan memang Nabi Muhammad SAW ya, itu membaca Al-Quran setiap hari. Ya, bahkan di bulan Ramadan Nabi Muhammad menyetorkan bacaan Al-Qur'annya kepada malaikat Jibril. Dan tentunya ini menjadi satu spirit ya, motivasi buat kita. Bagaimana kita hendaknya bisa lebih baik dari kaum jin tentunya. Kita bisa lebih mulia dari kaum jin. Mereka mulia ketika mereka beriman kepada Allah dan Rasulnya. Mereka diangkat derajatnya oleh Allah karena keberimanan mereka. Maka kita tentunya sebagai manusia ya, yang Allah utusannya dari jenis manusia, harusnya jauh lebih baik daripada jin. Harusnya kita jauh lebih cinta kepada Al-Quran, lebih menghayati Al-Quran, lalu mentadaburi isinya dan mengamalkannya. Maka kalau ini bisa kita kerjakan, maka subhanallah, anugerah Allah akan diberikan kepada kita dengan sangat besar, anugerah di dunia dan anugerah di akhirat. Ya, jadi pemirsa, ayo jadikan semangat membaca Al-Quran di bulan Ramadan ini menjadi satu momentum buat kita untuk terus-menerus al-hayatu ma'al Quran, hidup bersama Al-Quran. Ya, setelah Ramadan selesai, maka jangan tinggalkan Al-Quran, jangan berhenti baca Al-Quran. Baca dan baca, tadaburi isinya, pahami kandungannya, ya, kaji, pahami, lalu kemudian amalkan dan kita sampaikan kepada orang-orang di sekitar kita. Insya Allah, kalau ini bisa kita lakukan dan menjadi bagian dari hari-hari kita, menjadi bagian dari hidup kita, maka kita akan berada di dalam jalan kebenaran. Kita akan selalu dibimbing oleh Al-Quran untuk tetap di jalan yang lurus. Dan kemudian tentunya kita akan mendapatkan anugerah, ganjaran, pahala
dan juga surga dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, diterima segala amal ibadahnya, dan kemudian kelak kita dimasukkan ke dalam surga Firdaus. Al-Quran yang kita baca, yang kita tadabburi akan memberikan syafaatnya atas izin Allah kepada kita. Subhanallah. Demikian yang dapat Al-Fakir sampaikan. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.